Jalan, tanggul. Kita jalan. Tahu. Ada iya. Terus yang kering, saya terus yang sawah. Beri gembol lah. Al-hikmatu sabi'atu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil atadiyah qala Imam Ahmad ibn Atadillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Al-hikmatu sabi'atu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil atadiyah qala Imam Ahmad ibn Atadillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-197 Imam Ahmad ibn Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Berkata Imam Ahmad di dalam hikmahnya, man istaghroba yanzilahu Allahu min sahwati wa ayukhrijahu min wujudi ghaflati faqad istajaza qudrata ilahiyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadirun. Man istaghroba utawi sapa wong kang iku nganggapane sapa man ayo kizahu ingin nyelamatkanhu ing man Allahu sapa Gusti Allah Allahu sapa Gusti Allah
min sahawati saking sahwate ya siman wa ayukhrijahu la nakirkeun istaghroban lani ko nganggap ane sapaman yen tamatu sapa Allah ing eman yen tamatu sapa Allah ing eman menuju di goplatihi saking wujud laline ya si wong wa qadistan jaza maka berarti nganggur apa sapaman al qudrata saking kekuasaan ilahiyati kang bangsa pangeran ilahiyati kang bangsa pangeran wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadiran wa kanallahu lan satuhune sapa Allah ala kulli syai'in ing atas saban perkara muqtadiran saking kuasa muqtadiran saking kuasa hikmah yang ke-194 Imam Ahmad Ibnu 197 Manis Tagoroba Ayun Kizahullah min Sahawati. Hikmah yang ke-197 Imam Ahmad Ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah hendak menjelaskan perihal sifat Allah muqtadiran kudratan. Imam Ahmad Ibnu Athaillah hendak menjelaskan disiplin ilmu tentang kudrah, yaitu kekuasaan Allah. Imam Ahmad Ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulmi wa asrari man istaghroba ayughilahullah min sahawati ayukhrijahu min wujudi ghaflati faqad istajaza al-qudrata ilahiyah wa kanallahu ala kulli syai'in qadir. Manis tagroba barang siapa yang menganggap aneh, barang siapa yang menganggap aneh ayuhillallah min sahawati ayukhrijahu min wujudi ghaflati. Barang siapa yang menganggap aneh bahwa Allah melepaskan akan dia dari syahwatnya dan Allah keluarkan dia daripada kelalaiannya. Barang siapa yang menganggap aneh istaghroba berarti dia menganggap lemah akan kekuasaan Tuhannya. Barang siapa yang menganggap aneh berarti dia menganggap lemah akan kekuasaan Tuhannya. Dan adalah Allah ala kulli syai'in muqdiran atas tiap-tiap sesuatu muqtadiro kuasa. Nah itu terjemah daripada hikmah malam ini. Di sini Imam Ahmad Ibnu Athaillah hendak menjelaskan sifat Allah yang mana muqtadiron. Allah ini kuasa. Kuasa atas apa? Yaitu Allah.
mengeluarkan seorang hamba daripada lautan kelalaian. Allah ini kuasa mengeluarkan seorang hamba daripada lautan kemaksiatan. Nah, barangkali bila mana seseorang tersebut menganggap aneh akan seseorang yang sedang maksiat, bahwa dia tidak akan bisa menjadi kekasihnya Allah, maka orang tersebut berarti rusak keimanannya. Karena Allah tersifati dengan sifat muqtadirun, yaitu Allah itu kuasa. Allah kuasa merubah keadaan seorang hamba, yang mana seorang hamba tersebut tercebur ke lautan kemaksiatan, yang mana seorang tersebut tercebur ke lautan kelalaian, yang mana seseorang tersebut senantiasa dia bermaksiat di hadapan Allah, senantiasa dia lalai di hadapan Allah. Allah muqtadirun, kuasa merubah keadaan seorang hamba yang tadinya dia ini jauh di hadapan Allah dengan kelalaiannya, lantas dia menjadi kekasihnya Allah. Bila mana manistagroba, orang tersebut menganggap hal yang demikian itu aneh. Nggak mungkin orang tersebut ahli maksiat. Nggak mungkin orang tersebut itu ahli maksiat. Dia menjadi kekasihnya Allah. Nggak mungkin. Maka bila mana kita mengatakan tidak mungkin orang yang sedang bermaksiat tersebut suatu saat nanti bisa mungkin dia menjadi kekasihnya Allah, bila mana kita meragukan akan hal itu dan kita menganggap aneh manistagroba atas itu dan kita mengatakan itu tidak mungkin, berarti seketika kita rusak akan keimanan kita. Di mana rusaknya keimanan kita? Karena Allah tersifati dengan qudrah, dengan muqtadirun, dengan kuasa membalikan keadaan seorang hamba yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Bila mana kita menjustifikasi ada orang senantiasa mabuk-mabukan, bahwa dia ini adalah orang yang jauh di hadapan Allah, kita menjustifikasi bahwa orang ini jauh di hadapan Allah, dan orang tersebut tidak mungkin menjadi kekasihnya Allah, dan orang tersebut tidak mungkin suatu saat menjadi orang yang alim, bahkan menjadi wali-walinya Allah. Maka seketika itu pula atas keraguan yang terletak di dalam hati kita, di situ menandakan rusaknya keimanan kita atas muqtadirunnya Allah, atas kekuasaannya Allah. Sedangkan Allah tersifati dengan sifat muqtadirun, Allah tersifati dengan sifat maha kuasa merubah keadaan seorang hamba. Kadangkala kita itu ketika ada orang senantiasa bermaksiat di hadapan Allah, ketika ada orang tercebur ke lautan kelalaian di hadapan Allah, gak mungkin dia jadi orang alim, gak mungkin dia jadi orang alim, wong dia ahli maksiat. Gak mungkin. Ketika ketidakmungkinan tersebut keluar daripada hati kita, disitulah tanda rusaknya keimanan kita di hadapan Allah. Di mana rusaknya? Ketika Allah tersifati dengan sifat muqtadirun. Allah sangat kuasa, Allah sangat amat kuasa merubah keadaan seorang hamba yang tadinya dia tercebur ke lautan kemaksiatan, akhirnya dia berenang-renang di lautan keilahian. Maka di sini penekanan kepada kita bahwa kita mesti husnuzon billah dan mesti husnuzon kepada makhluk-makhluknya Allah. Karena Allah sangat kuasa
yang tadinya orang tersebut hina lantas menjadi mulia di hadapan Allah. Dan Allah sangat kuasa merubah keadaan seorang hamba yang tadinya dia senantiasa maksiat dan hina, lantas dia menjadi hambanya Allah dan kekasihnya Allah, dan dia menjadi orang yang mulia, mudah dan kuasa bagi Allah. Bila mana kita mengiktikadkan di dalam hati kita manis dan gerobak, kita menganggap aneh hal kayak gitu. Nggak mungkin hal kayak gitu terjadi kepada orang tersebut atau kepada diri kita. Maka kita di situ sudah rusak keimanan kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah tersifati dengan sifat muqtadirun. Allah kuasa. Allah kuasa merubah keadaan diri kita yang tadinya kita lalai di hadapan Allah sehingga kita pantang tumaninah di hadapan Allah. Yang tadinya kita tercebur ke lautan maksiat, lantas kita berenang-renang di lautan keilahian. Allah sangat kuasa merubah keadaan diri kita, dan Allah sangat kuasa merubah keadaan diri orang lain. Kadangkala kita ini menganggap remeh ketika orang tersebut sedang maksiat. Kita menganggap hina orang tersebut sedang maksiat. Kita menganggap remeh orang tersebut sedang berbuat lalai di hadapan Allah. Ketika anggapan rasa remeh kita terhadap orang tersebut, anggapan rasa tidak mungkin orang tersebut menjadi kekasihnya Allah, maka anggapan tersebut sudah merusak keimanan kita di hadapan Allah. Karena Allah tersifati dengan sifat muqtadirun. Allah sangat kuasa. Maka besok ketika ada orang yang maksiat, muqtadirun. Ada orang yang lalai, muqtadirun. Mungkin sekarang dia sedang lalai, esok lusa nanti dia menjadi kekasihnya Allah atas suatu kelalaiannya. Banyak orang itu ibaratnya nangis, senantiasa nangis di hadapan Allah, senantiasa merasa hina dirinya di hadapan Allah, gara-gara satu maksiat yang dia lakukan. Gara-gara maksiat yang dia kerjakan, akhirnya dia menghadap kepada Allah dengan keadaan yang begitu hina, merasa dirinya begitu hina, dan dia senantiasa bercucuran air mata di hadapan Allah. Banyak orang itu menjadi orang mulia akibat daripada kelalaiannya. Banyak orang menjadi orang mulia kekasihnya Allah akibat maksiat-maksiatnya. Maka jangan remehkan ketika orang yang sedang berbuat maksiat, karena Allah muqtadirun. Allah sangat kuasa merubah keadaan seorang hamba. Ketika kita tidak meremehkan akan demikian, itu bisa menghanguskan, meluluh lantahkan kesombongan di dalam diri kita, hanya karena kita merasa lebih baik daripada orang tersebut. Tapi bila mana kita berkeyakinan, beriktikad bahwa Allah itu muqtadirun, disitulah lunturnya kesombongan kita di hadapan Allah. Barangkali kebaikan yang kita kerjakan sekarang nanti akan dikerjakan sama orang yang maksiat tersebut jauh lebih baik daripada kita. Mungkin maksiat yang orang kerjakan tersebut itu sebagai anak tangga dia menuju Tuhannya. Karena berapa banyak orang yang taubat sambil nangis di hadapan Allah karena perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Maka kita jangan menjustifikasi bahwa orang tersebut hina hanya karena maksiat, karena Allah muqtadirun. Harusnya apa? Kita merasa lebih hina daripada orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena bisa mungkin Allah merubah keadaan diri kita yang tadinya kita ahli ibadah sehingga kita tercebur ke lautan maksiat. Dan Allah sangat mampu, sangat kuasa, sangat muqtadirun, yang tadinya orang tersebut tercebur ke lautan kemaksiatan dan dia terangkat tinggi menjadi kekasihnya Allah.
Inilah yang harus ditekankan di dalam hati. Jangan main gedik, main usir, main bakar. Waduh. Man istaghroba ayuqizahullah min sawati ayukhrijahu min wujudi ghuslati faqad istajaza qudrata wa Allah ala kulli syai'in muqtadirun. Man istaghroba ayuqizahullah min sawati wa ayukhrijahu min wujudi ghuslati. Barang siapa yang menganggap aneh bahwa Allah melepaskan dia daripada syahwatnya dan Allah keluarkan dia dari kelalaiannya, barang siapa yang menganggap aneh berarti dia menganggap lemah akan kekuasaan Allah. Nggak mungkin dia benar. Benar dari mana turunannya orang geblek semua kan? Ya kan kita gitu. Turunannya gitu orang-orang bedet semua dia segala beter jadi kiai ustadan dia mah. Ketika kita demikian berarti kita menganggap lemah atas muqtadirun, atas kekuasaan Allah. Sedangkan Allah kuasa merubah keadaan seorang hamba. Dan Allah atas tiap sesuatu ala kulli syai' muqtadirun, kuasa. Wa kana Allah ala kulli syai'in, Allah itu atas tiap sesuatu muqtadirun, sangat atas kuasa. Kuasa Allah merubah keadaan kita yang tadinya kita lalai menjadi kekasihnya Allah. Dan kuasa Allah merubah keadaan seorang hamba yang tadinya dia lalai, akhirnya dia menjadi kekasihnya Allah. Kuasa Allah. Mangkanamun hamika fil ghaflah mustagrikan bihari sahwat. Barang siapa yang terbenam dalam kelalaian, tenggelam dalam kelautan kemaksiatan, barang siapa yang tenggelam dalam lautan syahwat keinginan, maka namun hamika fi ghaflah mustaghrikan fi bihari syahwat. Barang siapa yang terbenam dalam kelalaian, barang siapa yang tenggelam dalam lautan kemaksiatan, barang siapa yang tenggelam dalam lautan syahwat. Kita ini semua orang yang tenggelam di dalam syahwat keinginan. Kita ini semuanya orang-orang yang tenggelam dalam lautan syahwat. Kita ini orang yang tercebur dalam lautan kelalaian.
Kita ini orang yang terbenam, orang yang tenggelam dalam lautan kelalaian kepada Allah. Hari-hari kita banyak lupa sama Allah. Hari-hari kita banyak lalai di hadapan Allah. Hari-hari kita banyak maksiat di hadapan Allah. Hari-hari kita banyak keburukan hati kita di hadapan Allah. Banyak keburukan pikiran kita di hadapan Allah. Banyak keburukan tingkah laku kita di hadapan Allah. Hati kita selalu tidak senang melihat orang lain bahagia. Pikiran kita selalu berprasangka buruk atas perbuatan orang lain. Tingkah laku kita selalu menyakiti hati orang lain. Kita ini selalu lalai di hadapan Allah. Kita ini selalu maksiat di hadapan Allah. Baik maksiat zahir, baik maksiat tingkah laku, baik maksiat perkataan, baik maksiat pikiran, ataupun maksiat hati. Kita ini orang yang tercebur, tenggelam dalam lautan kelalaian. Hari-hari kita banyak lupa dengan Allah. Hari-hari kita banyak ngelawan sama Allah. Banyak lalainya di hadapan Allah. Karena yang dipikirkan di dalam pikiran kita, yang dipikirkan di dalam pikiran kita hanya kepentingan-kepentingan duniawi. Yang ada di dalam kolbu kita hanya dunia. Yang ada di dalam pikiran kita hanya kepentingan-kepentingan nafsu dan syahwat kita. Kita ini orang yang tercebur dalam lautan kelalaian. Karena di dalam pikiran kita banyak kepentingan-kepentingan dunia. Fala yastagrib ayuhizahullah min ghaflati wa ayuhrizahu min bihari sahwa. Maka jangan merasa aneh bahwa Allah akan melepaskan engkau daripada belenggu kelalaian. Dan jangan merasa tidak mungkin bahwa Allah akan mengeluarkan engkau daripada lautan syahwat. Jangan merasa bahwa diri kita ini tidak mungkin Allah mengeluarkan kita daripada lautan kelalaian. Maka jangan merasa aneh bahwa Allah akan melepaskan engkau daripada kelalaiannya. Dan jangan merasa tidak mungkin bahwa Allah akan mengeluarkan engkau daripada lautan syahwatnya. Jadi artinya, jangan merasa kita ini nggak mungkin menjadi orang baik. Jangan merasa kita ini nggak mungkin menjadi kekasihnya Allah. Jangan merasa kita ini nggak mungkin menjadi wali-walinya Allah. Ketika kita merasa itu aneh bagi diri kita atas keburukan yang senantiasa kita kerjakan, akhirnya kita menganggap diri kita ini aneh bila mana kita menjadi kekasihnya Allah. Akhirnya kita menganggap bahwa diri kita ini tidak mungkin menjadi wali-walinya Allah. Ketika kita demikian, berarti sudah rusak keimanan kita, karena Allah mempunyai sifat muqtadiron. Allah kuasa merubah keadaan diri kita, baik diri kita atau orang lain. Jangan merasa tidak mungkin. Suatu saat nanti kita akan disadarkan oleh Allah. Jangan merasa tidak mungkin. Suatu saat nanti kita akan dibangunkan oleh Allah. Jangan merasa tidak mungkin bahwa suatu hari nanti
kita akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Jangan merasa heran, suatu hari nanti kita akan diangkat Allah jadi walinya Allah di antara wali-walinya Allah. Jangan aneh soal itu atas diri atau orang lain. Walaupun kita pada saat ini, walaupun kita atau mereka pada saat ini berada di lautan keduniawian, berada di lautan kelalaian, walaupun pada saat ini kita terkubur daripada kelalaian. Nggak mungkin gue menjadi orang baik, di sini udah rusak keimanan kita. Nggak mungkin gue nanti bisa jadi kekasihnya Allah. Gue bodoh, ngaji aja nggak bisa, mondok aja kagak, gimana mau jadi kekasihnya Allah? Rusak sudah keimanan kita. Kenapa rusak keimanan kita? Karena Allah mempunyai sifat yang namanya sifat muqtadiron, kuasa. Jangan punya kecil himmah kita terhadap kebaikan, harus besar himmah kita terhadap kebaikan. Gua harus menjadi kekasihnya Allah, gua harus menjadi wali-walinya Allah. Baik lusa atau nanti, itu sangat amat mungkin bagi Allah, karena Allah mempunyai sifat muqtadiron. Walaupun gua bodoh, walaupun gua bukan orang pesantren, walaupun pada saat ini gua tercebur ke lautan kemaksiatan, walaupun pada saat ini gua terkubur di dalam kesahwatan, Allah sangat amat muqtadiron merubah keadaan diri kita yang tadinya kita maha hina menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Dan Allah sangat amat mungkin merubah keadaan orang lain yang tadinya orang tersebut sedang tercebur di lautan kemaksiatan, dan bisa mungkin suatu saat kelak nanti dia menjadi kekasihnya Allah, bahkan walinya Allah. Karena Allah mempunyai sifat muqtadiron, Allah mempunyai sifat kekuasaan. Ketika melihat orang yang sedang maksiat, kecil pandangan kita terhadap dia. Ketika ada orang yang berbuat dosa, buruk penilaian kita terhadap dia. Seolah-olah anggapan buruk yang ada di dalam kolbu kita terhadap orang lain tersebut, itu menandakan satu tanda bahwa kita tidak yakin Allah mempunyai sifat muqtadiron. Ketika kolbu kita meyakini bahwa Allah mempunyai sifat muqtadiron, bahwa Allah mempunyai sifat kekuasaan, ketika kita melihat orang yang maksiat, itu tampak biasa di hadapan kita. Ketika ada orang berbuat dosa, itu tampak biasa di hadapan kita. Kenapa? Karena Allah sangat kuasa merubah keadaan orang yang hina menjadi orang yang mulia. Maka jangan dilihat orang lain, lihat aja diri kita. Seberapa baik diri kita di hadapan Allah, seberapa jauh Allah di dalam hati kita, itu yang harus kita pikirkan. Karena nggak ada yang tahu orang lain. Fudail bin Iyad, dia kan perampok, garong, setiap ada orang yang dirampok pasti dibunuh sama Fudail bin Iyad. Nggak pernah tangannya itu tidak memegang minuman keras. Pada suatu ketika Fudail bin Iyad taubat di hadapan Allah di umur yang ke-70. Dan dia memperdalam ilmu agama Allah selama 3 tahun. Dan dia menjadi ulama besar pada saat itu. Siapa yang tak? Abu Nawas. Orang yang lalai, tukang tipu, tukang nakal. Bahkan perkataan Abu Nawas itu, hei
udah biarin masjid dipenuhi sama orang-orang yang sholat. Karena kata Allah bahwa ilul musallin, neraka wel itu untuk orang yang sholat. Kita mah mabuk aja yo. Kata Abu Nawas itu. Kata Abu Nawas itu. Kata Abu Nawas gimana itu? Ya kan? Udah biarin masjid itu penuh sama orang-orang yang sholat. Kan kata Allah bahwa ilul musallin, neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Udah kita mah mabuk aja. Jangan sholat. Itu Abu Nawas. Lagi sebelum taubat. Akhirnya ketika taubat jadi wali-walinya Allah Abu Nawas. Maka jangan remehkan ketika orang tercebur ke lautan maksiat. Barangkali dari itu bisa menyadarkan orang itu dan menjadi anak tangga sehingga dia lebih dekat lagi kepada Allah. Seperti Fudayl Iyad. Setiap hari nangis Fudayl Iyad, bengkak matanya, menangisi kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat, menangisi perampokan yang pernah dia perbuat, sampai kebom matanya, bengkak Fudayl Iyad matanya. Selalu taubat di hadapan Allah dan menjadi hamba yang senantiasa dekat di hadapan Allah. Maka jangan aneh, walaupun kita atau mereka sekarang ini berada di lautan kemaksiatan, kita terkubur dalam kesakwatan. Maka jangan merasa aneh bila mana kita menjadi kekasihnya Allah, atau jangan merasa aneh bila mana mereka atau orang lain suatu saat menjadi kekasihnya Allah, karena Allah mempunyai sifat muqtadir. Pengajian kemarin kita ditekan banget supaya jadi hambanya Allah. Sekarang enteng lagi. Walaupun sekarang kita terbenam dalam lautan kelalaian, tapi jangan sekali-kali kita putus asa. Jangan merasa tidak mungkin kita akan diangkat menjadi kekasihnya Allah. Gua mah bodoh, udah mah bodoh tolol lagi. Udah mah tolol geblek lagi gua. Maksiat unggal ari, sirik bidik unggal sore. Ngelihat tetangga benci baik, apalagi musuh. Pengen ludahin baik mukanya. Ilok orang yang kayak model beguah begini bisa menjadi kekasihnya Allah. Rusak bila mana ada kata ilok tersebut, karena Allah muqtadir. Orang itu bader banget, mabok mulu, maksiat mulu, tangannya enteng banget. Kalau ada orang main geblok, ngebegal segala macam dikerjain sama dia, nggak mungkin dia menjadi kekasihnya Allah, nggak mungkin dia jadi wali-walinya Allah. Maka rusak keimanan kita pada saat itu. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat muqtadir. Allah kuasa. Jangan merasa tidak mungkin kita diangkat sama Allah suatu saat nanti jadi kekasihnya Allah. Jangan merasa tidak mungkin kita satu hari nanti kita akan dijadikan wali daripada aulianya Allah. Jangan merasa tidak mau. Apabila kita merasa tidak mungkin, abong gua maksiat baik bisa jadi kekasihnya Allah. Abong gua sholatnya jarang, Jumat doang, itu kita lagi digetaknya sama bini. Orang lelaki pada ke masjid gua kagak. Dibangun-bangunin mulu, terpaksa. Abong gua jadi kekasihnya Allah, apalagi jadi wali-walinya Allah. Berarti sudah rusak atas keimanan kita, karena Allah sangat kuasa.
Abang gua yang banyak dolim sama orang, lalai dari kecil sampai tua bangka, lalai sama Allah. Nggak mungkin. Siapa yang menganggap tidak mungkin, maka itu akan merusak keimanannya. Nggak mungkinlah si Karman jadi orang soleh, maksiat banget dia mah tiap hari. Nggak mungkin jadi orang soleh dia. Berarti sudah merusak keimanan kita. Maka bila mana demikian, itu bisa merusak keimanan kita. Wa qad qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadiran. Dan adalah Allah ala kulli, atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Allah atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Kuasa Allah atas tiap-tiap sesuatu. Maka ini seperti kisahnya Tuan Syekh Abdul Qadir yang pernah kita bahas. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir sedang berjalan bersama santri-santrinya, maka Tuan Syekh Abdul Qadir sedang berjalan sambil diiringi sama santri-santrinya. Pada suatu ketika Tuan Syekh Abdul Qadir sedang berjalan bersama santri-santrinya. Nampak di muka jalan ada seseorang yang sedang tiduran, sambil di tangan orang tersebut memegang botol minuman keras. Dia megang arak. Ternyata orang tersebut sedang tepar atau mabuk minuman keras. Sampai setengah badan orang tersebut ada di selokan, ada di got. Setengah badan orang tersebut ada di jalan. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir ketika melihat orang tersebut, Syekh Abdul Qadir nyusruk. Ketika nyusruk Tuan Syekh Abdul Qadir melihat orang tersebut, lantas menangis Tuan Syekh Abdul Qadir. Bergetar seluruh tubuh Tuan Syekh Abdul Qadir dan ngangkat orang tersebut yang sedang memegang minuman keras. Bahkan orang tersebut, di sekitar orang tersebut banyak muntah dia. Di baju orang tersebut banyak muntah orang tersebut karena mabuk saking payahnya. Tapi Tuan Syekh Abdul Qadir ketika melihat orang tersebut, nyusruk Tuan Syekh Abdul Qadir. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir nangis melihat orang tersebut. Bingung semua santrinya. Gila ini kiai gua. Ada orang mabuk di depan, mukanya ditepak, tajong, jejaknya batang lehernya, malah nyusruk nangis. Sampai diangkat itu orang tersebut sama Syekh Abdul Qadir, yang jubah kebesaran Tuan Syekh Abdul Qadir tersebut bahkan terbuat dari sutra pada saat itu penuh dengan muntah orang tersebut, penuh dengan lumpur, penuh dengan got, karena dia mengangkat orang tersebut daripada selokan. Nangis Syekh Abdul Qadir di hadapan orang tersebut. Bergetar seluruh tubuh Syekh Abdul Qadir kepada orang tersebut. Lantas diciumi orang tersebut sama Tuan Syekh Abdul Qadir. Ketika diciumi orang tersebut sama Tuan Syekh Abdul Qadir, diangkat orang tersebut sama Tuan Syekh Abdul Qadir. Ketika diangkat orang tersebut sama Tuan Syekh Abdul Qadir, lantas dibawa oleh beliau, dibawa ke pondok Tuan Syekh Abdul Qadir. Lantas orang tersebut dipandikan oleh
Tuan Syekh. Ketika dipandikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, lantas digantiin baju dengan baju yang begitu bagus. Nangis Abdul Qadir tak kunjung henti. Sampai beberapa hari Abdul Qadir tidak mengajar ngaji. Sampai berapa hari Tuan Syekh Abdul Qadir tidak keluar daripada kamarnya. Bingung istri Syekh Abdul Qadir berserta anak-anaknya. Lantas dia ngumpulin para santri. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir keluar daripada pintu khalwatnya, ditunggu oleh para santri. Akhirnya santri tersebut nanya kepada gurunya, "Wahai Tuan Syekh, kenapa engkau sampai demikian melihat orang yang sedang mabuk minuman keras? Sampai jubah kebesaranmu penuh dengan muntah. Sampai engkau tidak jijik memandikan orang yang sedang maksiat dan tercebur ke lautan kelalaian tersebut. Ada gerangan apa, wahai Tuan Syekh?" Akhirnya Syekh Abdul Qadir berkata kepada murid-muridnya, "Ketika aku sedang berjalan, di hadapanku ada orang yang sedang mabuk. Lantas seketika seseorang tersebut seraya berkata kepada Tuan Syekh," padahal perasaannya Syekh Abdul Qadir sendiri yang ngomong, ngerti? Ngerti nggak? Itu istidrak disebutnya. Padahal orang tersebut diam aja gitu. Orang tersebut seakan-akan berkata kepadaku, kata Syekh Abdul Qadir, "Wahai Syekh Abdul Qadir, aku ini orang yang selalu maksiat di hadapan Allah, tercebur ke lautan kelalaian di hadapan Allah. Apakah Allah kuasa, wahai Syekh Abdul Qadir, menerima akan tobat-tobatku?" Kuasa enggak Allah? Kuasa enggak? Kuasa enggak Allah merubah menerima tobat-tobat orang tersebut? Kuasa. Kuasa kan? Lantas aku jawab, kata Syekh Abdul Qadir, Allah Maha Kuasa dan Allah kuasa menerima tobat-tobatmu. Lantas aku bertanya, lantas dia itu seraya berkata dengan pertanyaan yang kedua kepadaku, kata Syekh Abdul Qadir, "Wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah kuasa memasukkan aku, orang yang senantiasa berbuat maksiat ini, ke dalam jannah, ke dalam surga?" Kuasa enggak? Hah? Kuasa. Akhirnya kata Tuan Syekh Abdul Qadir, aku jawab, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Orang tersebut bertanya 3 pertanyaan kepadaku, kata Syekh Abdul Qadir. Pertanyaan yang pertama, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah kuasa menerima tobat-tobatku? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, Allah Maha Kuasa. Kuasa Allah menerima tobat-tobatmu. Lantas pertanyaan yang kedua, wahai Syekh Abdul Qadir, aku ini orang yang senantiasa bermaksiat di hadapan Allah. Apakah Allah kuasa memasukkan aku ke dalam surga? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah kuasa. Lantas pertanyaan yang ketiga inilah yang membangunkan seluruh bulu kudukku, kata Syekh Abdul Qadir, yang membuat aku takut. Bertanya apa orang tersebut, wahai Syekh Abdul Qadir? Apakah Allah kuasa menjadikan aku ahli ibadah dan menjadikan engkau ahli maksiat? Kuasa enggak Allah? Wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah kuasa menjadikan aku yang ini ahli maksiat menjadi seperti engkau ahli ibadah? Dan apakah Allah Maha Kuasa menjadikan engkau ahli ibadah menjadi seperti aku ahli maksiat? Ketika hendak menjawab Syekh Abdul Qadir,
maka bergetar lisan Syekh Abdul Qadir, maka gemetar seluruh tubuh Syekh Abdul Qadir, maka pecahlah tangisan Syekh Abdul Qadir, sambil seraya Syekh Abdul Qadir tersebut berkata, Allah kuasa. Akhirnya sadarlah santri-santri Syekh Abdul Qadir. Padahal orang itu diam aja. Itu istiqomah namanya. Seakan-akan padahal yang bertanya itu perasaan Syekh Abdul Qadir sendiri atas suatu ilmu. Sampai di sini paham? Masa Allah menjadikan orang yang ahli maksiat menjadi ahli ibadah, sangat kuasa itu bagi Allah. Karena Allah mempunyai sifat yang namanya sifat muqtadiron, qudrah, kuasa Allah. Tuhan kuasa penuh merubah kita. Wa mazalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian itu sedikit pun tidak sulit bagi Allah. Orang yang dulunya kafir, orang yang dulunya ingkar kepada Allah, suatu hari dibalik oleh Allah. Yang tadinya kafir menjadi Islam. Yang tadinya ingkar menjadi tidak ingkar. Dan itu tidak sulit bagi Allah. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Dibalik sama Allah. Orang yang tadinya hina, orang yang tadinya maksiat menjadi orang yang takwa kepada Allah. Itu gampang bagi Allah. Dan sangat amat mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Mudah nggak bagi Allah? Bahwasannya Allah itu atas tiap-tiap sesuatu muqtadiron, kuasa. Wa min jumlati asya, termasuk di dalam sesuatu itu tabadilu hadzal abdi minal nafsi ilal kamal wa minal kubi ilal husni wa min zulli masyiatin ila ilito'an. Sama dalam bentuk rezeki, ngerti? Jangan gue dagang kayak gini gimana mau kaya, nggak bakalan kaya kayaknya gue memang turunan orang belangsa, nggak ada gue mau urat kayanya, ya kan? Berarti udah rusak ya imanannya. Ngerti? Dalam masalah apa aja Allah itu maha kuasa. Udah diterusin minggu besok aja ya. Diterusin minggu besok aja. Sebenarnya belum selesai. Takut kelamaan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Gue cuma jualan cilok. Gimana kayanya? Sehari cuma keuntungan kelebihan cuma 500